Saya sudah bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, Rosi, baik-baik. Kamu baik juga? Baik, Pak. Dan ini adalah wawancara pertama setelah kita nyoblos 14 Februari ya, Pak? Ya. Sebenarnya tema kita hari ini adalah tentang hak angket, Pak. Tapi karena ini adalah wawancara pertama, saya mau tanya dulu Pak JK. Karena Bapak itu kan intuisi politiknya dianggap sering tepat dan jitu. Bapak ngira nggak bahwa hasil Pilpres ini berdasarkan quick count itu perolehan suara untuk pasangan 02 itu sampai di 58%, bahkan ada yang 60%? Saya kira tidak. Kita masih memperkirakan ini 2 putaran, artinya mungkin dicapai hanya 46, 47, 48 sebegitu kira-kira, melihat daripada suasana kampanye, melihat aspirasi masyarakat dan seperti itu. Jadi ini mengejutkan juga buat Bapak? Mengejutkan, bukan saja saya kira banyak orang mengejutkan. Mungkin pasangan nomor 2 juga terkejut juga. Terkejut karena lo kok tinggi banget tinggi ini. banget. Sebenarnya jadi kalau dalam kalkulasi Bapak, meskipun ada kampanye 1 putaran, hitung-hitungannya Bapak tuh enggak ya? Tetap masih bisa 2 putaran? Iya, selama tidak ada yang mencapai 50% kan, lebih, itu berarti 2 putaran. Dan kita perkirakan itu. Dan juga banyak survei memperkirakan itu, walaupun mendekati banyak di atasnya, tapi tetap aja malah ada survei yang 43, 44 itu tertinggi. Di samping itu yang nomor 1, nomor 2 sekitar 30-an atau di bawah 30. Itu bagaimanapun artinya 2 putaran. Karena memang meskipun paslon 02 selalu unggul berdasarkan survei, tetapi tetap terbuka peluang masih bisa 2 putaran. Ya, tidak setinggi itulah. Pak JK, apakah ini kemudian menjadi dasar yang kuat munculnya gerakan untuk hak angket? Saya kira bukan angka saja, umumnya karena suasana menuju ke situ, menuju tanggal 14 itu ya jadi masalah. Pencoblosan. Kalau pencoblosannya sendiri saya kira tidak banyak soal ya. Yang soal itu sebelum dan setelah. Ya kan tanggal 14 aman-aman saja. Jadi bukan di situ soalnya, Pak ya? Bukan soalnya di situ, ialah menuju ke situ dan setelah itu. Ya, setelah dihitung, artinya ada kecurigaan. Kalau sebelumnya banyak faktanya. Bagi kita sebenarnya bukan soal menang kalah, bukan. Tapi proses ini jangan nanti kebiasaan dan diikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang, urusan negeri ini. Kalau kita lihat urutan peristiwanya Pak, 19 Februari adalah Capres 03 yang mengatakan angket. Lalu kemudian diikuti dengan paslon 01 Anies Baswedan gitu. Dan itu semacam ada euforia bagi pendukung 01 03 untuk menggulirkan hak angket. Tapi kalau kita lihat rapat paripurna kemarin, itu seperti ya ada interupsi, dibilang hujan interupsi, tetapi tidak segegap gempita seperti yang diharapkan. Menurut Bapak apa yang terjadi? Ada 2 hal. Pertama, proses hak angket itu kan tidak seperti yang mungkin diharap masyarakat ramai bahwa langsung bergema. Angket itu kan diusulkan dulu oleh minimum 25 anggota, kemudian